pernah manis secembur, nak oleh tika bersyukur, mula pucuk. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi edisi hari ini 28 Agustus 2025. Kali ini menyapa Anda di program talk show. Dan di siang hari ini ada yang spesial kerabat, karena kita sudah kedatangan Kak Dewan. Kita akan membahas tentang mengawal kesejahteraan petani tembakau bersama Wakil Ketua DPRD Pamekasan. Ini di program Kabar Wakil Rakyat, dan di studio Realita FM Nisa sudah bersama Kak Muhammad Komarul Wahyudi selaku Wakil Ketua DPRD Pamekasan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mic-nya bisa lebih deketan, Kak. Siap. Oke, ini masih muda ya kerabat Realita, jiwa-jiwa muda. Jadi untuk kerabat Realita ini cukup luar biasa ya tema kita pada siang hari ini, karena memang yang lagi viral tentang petani tembakau utamanya di Kabupaten Pamekasan ini, Kak Dewan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan tadi kerabat Realita yang namanya Dewan ya, banyak sekali kegiatannya sehingga molor hampir 1 jam. Oke, jadi untuk kerabat Realita di siang hari ini yang mau sharing atau menanyakan seputar tema besar kita pada siang hari ini mengenai mengawal kesejahteraan petani tembakau, monggo bisa di streaming TikTok kita Realita Official maupun di streaming YouTube kita di akun Realita Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama nih, Kak Dewan ya. Oke. Kalau saya panggil Bapak kayaknya masih muda. Jadi saya panggil Kakak aja. Santai. Oke, jadi ini kali ketiga ya dari DPRD Kabupaten Pamekasan sudah melangsungkan talk show di studio Realita FM, dan kali ini kita membahas tentang tema asik kita pada siang hari ini. Baik, kemarin kita sudah bahas BPP nih, Kak. Nah, kemudian kita membahas tentang kesejahteraan petani tembakau. Nah, kenapa sih harus dikawal nih, Kak Dewan, melihat BPP tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya? Silakan, Kak Dewan. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah kesabaran teman-teman Realita menunggu saya karena molornya waktu. Kedua, menyambung dari pembukaan pertanyaan barusan, kenapa sih harus dikawal kesejahteraan petani tembakau? Karena 60% masyarakat Kabupaten Pamekasan ini adalah petani, dan 60% itu lebih banyak daripada 40, dan itu adalah petani tembakau. Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan itu lebih dari 4%. Tapi angka kemiskinan itu tumbuhnya tidak sampai 1%. Jadi siapa sih yang ekonominya tumbuh? Dan kalau kemiskinan masih di angka di pertumbuhannya di bawah 1%, artinya 60% itu belum mendapat kesejahteraan yang selayaknya. Di situ kita bicarakan di mana sih permasalahannya. Oke, baik. Jadi kalau tadi melihat angka dari yang sudah disampaikan Kak Dewan ya. Baik, kita ke beberapa hal langkah konkret nih dari Kak Dewan sendiri nantinya yang akan diambil untuk memberikan perlindungan untuk para petani khususnya di Kabupaten Pamekasan, Kak Dewan. Seperti apa? Perlu sebelumnya untuk diketahui bersama bahwasanya DPRD itu bukan lembaga eksekutor, karena kita bukan eksekutif, kita itu legislatif. Tugas legislatif itu hanya membuat aturannya, membuat regulasi. Kebetulan kami sudah berjuang, bukan malah perjuangan kita ini offside. Maksudnya gini, ranah kita itu di Pamekasan, tapi kita sudah alhamdulillah memperjuangkan untuk sektor Madura, bahkan ke Jawa Timur. Kita itu mengusulkan perda kemarin ke provinsi,
dan sudah diterbitkan Perda Jatim nomor 8 tahun 2024 pasal 31 huruf B. Segala bentuk pengambilan sampel itu harus dibayar, diatur di dalam perda itu. Kedua, DPRD itu punya tugas budgeting, menyetujui anggaran, kembali lagi menyetujui, bukan dalam rangka mengeksekusi. Sesudah kita menyetujui dan buat aturannya, kita pengawasan, kita awasi. Adapun dari itu ya bisa kita memang mengajukan, tapi kembali lagi bukan dalam rangka mengeksekusi. Maka dari tugas pokok 3 kewajiban itu, saya itu mengajak kepada semua, ayo datangi petani itu, kita harus dekat dengan petani. Bahkan ketika kita dekat itu, cium aroma tubuhnya, rasakan penderitaannya. Maka kita bisa tahu nih, menafsirkan apa sih yang mereka butuhkan. Dari hal itu saya kemarin pernah datang langsung bermain ke petani, dan saya mendapat beberapa keluhan langsung dari petani untuk disuarakan. Nanti di rapat yang ada di kabupaten itu langkah-langkah yang ingin saya lakukan. Ada hal-hal yang dititipkan oleh petani di pundak saya untuk disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk dianggarkan, dijalankan, diproyeksikan. Oke, baik. Kalau tadi kita membahas tentang BPP-nya, katanya lebih tinggi tahun ini nih, Kak Dewan. Terus kemudian tadi Kak Dewan juga menjelaskan bahwa memang untuk Dewan sendiri ini lebih ke proses kebijakan atau perdanya. Tapi dari pertemuan minggu kemarin itu memang perdanya sudah dibahas, tapi hanya sampai di taraf gudang saja. Ini bisa dijelaskan Pak Dewan terkait hal ini? Iya, kemarin kan yang selalu dibicarakan itu, banyak yang membahas itu terkait regulasi, katakanlah pedagang. Ya, kalau bahasa Maduranya itu bandul. Bandul itu ketika menjual kepada gudang, itu yang selalu dibicarakan. Tapi tidak ada peran langsung dari pemerintah kabupaten untuk hadir kepada petani. Ini nggak ada. Jadi ini kan fenomena fakta yang terjadi di bawah. Misal ketika gudang itu buka harga 50.000, di bawah itu para dagang-dagang itu, bandul itu bisa membeli harga tembakau petani 60, 55, 60, itu bisa terjadi. Apa mereka tidak tahu akan kerugian? Pasti mereka tahu. Apa mereka mencari rugi? Enggak, mereka kan pasti cari untung. Terus di mana nanti mau dijual ke siapa? Ternyata setelah saya turun ke bawah, ada permainan di timbangan yang diceritakan petani. Jadi timbangan ya digeser seenaknya gitu. Itu tidak ada peran langsung memang dari kita pemerintah daerah untuk melakukan fungsi pendampingan ke petani, tidak pernah diprogramkan. Ya intinya tidak pernah tersentuh langsung sektor pertanian kepada petaninya. Yang dibicarakan itu kan sektor industri, dagang, dan juga gudang. Itu selama ini yang terjadi. Kemudian petani itu nggak merasa nih ada peran pemerintah kabupaten. Kenapa? Karena kalau pendistribusian pupuk, mungkin pupuk bisa ada bantuan dari pemerintah di atasnya. Kalau peran pemerintah kabupaten itu seperti apa, mereka menanyakan kepada saya. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi, katakanlah keresahan, katakanlah yang memberatkan kepada sektor pertanian ini? Ya perawatan tembakau. Jadi mereka masih merawat tembakau itu dengan cara konvensional. Mereka bahasa Maduranya itu alanduk sendiri. Masih kurang pendistribusian alat-alat, mesin-mesin untuk garap lahan mereka. Kemudian setelah mereka landuk sendiri, mereka tanam dengan cara yang konvensional. Setelah mereka tanam, mereka harus siram satu persatu tembakau mereka sampai masa panen. Dan sebelum masa panen, hujan turun, akhirnya tembakau mereka rusak. Akhirnya nilai belinya, kualitas tembakau itu yang menjadikan kualitas tembakau murah.
Oke, baik. Terima kasih Kak Dewan. Jadi kalau tadi berbicara tentang fungsi pendampingan, nah ini sebenarnya Saya menarik ya. boleh minum. Boleh apa? Fungsi pendampingan. Nah, ini sebenarnya harus didengar juga dari pemerintahan Kabupaten Pamekasan ya Kak Dewan ya tentang hal ini. Terus kemudian seperti alat-alat bantu yang sebenarnya di bawah itu masih menggunakan tenaga manusia begitu. Terus istilahnya perjuangan mereka untuk hal itu. Nah, ini sebenarnya butuh sentuhan-sentuhan dari Pemkab. Nah, terus kemudian untuk hal ini, apakah dari Dewan sendiri tidak ada komunikasi khusus begitu ya terkait fungsi pendampingan ini, khususnya dengan pihak Pemkab sendiri, Kak Dewan? Baik, ini ya saya sekali lagi memang harus mengakui dan mohon maaf kepada masyarakat akan persoalan hal ini masih belum banyak memberikan peran yang strategis untuk membantu petani. Tapi langkah-langkah itu akan saya suarakan nanti di rapat DPRD dan dapat rapat legislatif dan rapat eksekutif itu akan saya suarakan untuk diprogramkan. Tapi kembali lagi, yang mengeksekusi anggaran itu bukan DPRD. Oke. Yang mengeksekusi itu adalah teman-teman eksekutif, tapi kami akan ajukan dan akan kami awasi. Itu saja. Kalau nanti misal program terkait pendampingan kepada petani ini goal, tetap akan kami kawal. Ini memang benar mekanismenya, akan kami pantau, nanti akan tetap kami awasi program tersebut. Oke, baik. Terus kemudian kalau tadi juga membahas tentang fungsi pendampingan, Kak Dewan, kalau kemarin ya kita sempat ini khususnya di Pamekasan, ini kemarin panas ekstrim tiba-tiba hujan begitu ya. Nah, untuk Kak Dewan sendiri yang memang katanya tadi sudah terjun begitu ya ke lapangan, apa sih yang Kakak dengar dari mereka, keluh kesah mereka atau mungkin aspirasi mereka sehingga sebenarnya itu perlu menjadi perhatian khusus utamanya untuk dari PMK Pamekasan sendiri begitu ya, Kak Dewan, silakan. Jadi kemarin itu pasca saya turun itu petani banyak yang mengeluhkan akan persoalan-persoalan dan mereka ya seakan-akan juga ya mau gimana ya pasrah, ini cuaca ya kehendak Tuhan, kehendak Sang Pencipta. Betul memang kehendak Sang Pencipta, tapi kembali lagi itu sesuatu yang bagi saya sesalkan. Kenapa sih hari ini belum ada program pendampingan dari awal? Misal nih ada program pendampingan terkait penanaman. Jadi Pemkab ke depan harus bekerja sama, harapan saya harus bekerja sama dengan BMKG. Jadi tahu nih kapan waktu yang pas untuk nanam. Ini kan tidak pernah dijalankan. Kalau misal sudah ada kajian seperti itu, BMKG tentu punya standarisasi keilmuannya. Nanti dikaji kapan perkiraan cuaca akan hujan, kapan puncak tembakau, puncak kemarau. Jadi ada kajian tersebut. Itu harus diproyeksikan lah nanti ke depan oleh pemerintah kabupaten biar pasca panen ini tidak gagal, panen raya tidak gagal. Jangan sampai nanti panen raya malah musim hujan. Ini yang tidak menguntungkan kepada petani. Oke, baik. Lagi-lagi pendampingan, utamanya juga tadi membahas tentang BMKG ya. Jadi kemarin cuacanya cukup panas, tiba-tiba diguyur hujan. Ini sangat memberatkan para pihak petani ya, apalagi yang di pedesaan tidak tahu memprediksi cuaca dan lain sebagainya, Kak Dewan. Oke, baik. Terus kemudian Kak Dewan kemarin katanya terjun begitu ya ke lapangan. Apa yang dilakukan? Apakah hanya cukup sosialisasi atau mungkin hanya mendengarkan keluh kesah mereka atau mungkin ada tindakan khusus dari Kak Dewan sendiri utamanya selaku wakil ketua DPRD Pamekasan? Kak Wahyudi gimana? Ya, kebetulan kemarin kenapa saya turun, mohon maaf tidak dalam rangka cuman untuk seremonial atau cari panggung, enggak. Saya turun memang untuk tahu apa sih problem yang terjadi yang dibutuhkan petani. Nanti dari informasi-informasi petani itu saya ingin itu dimasukkan. Kebetulan sekarang masih belum final tuh RPJMD Bupati hari ini belum final. Akhirnya untuk keseriusan bersama sebagai
bukti konkret secara tertulis apa yang disampaikan petani itu harus diprogramkan melalui RPJMD. Ini akan saya suarakan. Persoalan eksekusi atau dimasukkan tidak, biarlah ya waktu yang menjawab, data yang akan berbicara. Yang mengeksekusi itu tentunya adalah eksekutif yang pasti. Ya kita ikuti, tapi yang saya pastikan saya akan mengusahakan betul untuk apa yang disampaikan petani terkait tembakau itu masuk kepada RPJMD. RPJMD itu ibaratnya gini. Ini adalah mimpi kita ke depan. Kalau hidup hanya sekedar hidup ya mungkin hewan di hutan kan juga hidup. Tapi apa yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan yaitu is dream, mimpi kan. Kalau pemerintahan kabupaten itu mimpi itu dituangkan di dalam RPJMD. Cita-cita kabupaten ke depan ini seperti apa itu dituangkan di RPJMD. Misal untuk kesejahteraan petani, ini jangan cuman janji-janji, tapi ditulis betul secara tertulis untuk kesejahteraan petani. Kita ini posisi di mana? Petani kita kesejahteraannya di mana? Terus mau dibawa kemana? Katakanlah petani ini akan disejahterakan sama halnya dengan petani-petani di luar. Misal di Jepang kan sektor pertanian sangat diproyeksikan. Caranya, misal kalau kita mau seperti di Jepang, caranya seperti apa? Ini harus diurai betul di dalam RPJMD kalau memang pemerintah kabupaten hari ini ingin memprioritaskan sektor pertanian tembakau. Oke, siap Kak Wahyu. Mohon maaf untuk RPJMD ini apa gitu ya. Kalau tadi Kak Wahyu bilang bisa dituangkan di RPJMD. Nah, kalau kayak Nisa sendiri, apalagi pemirsa yang ada di rumah nih gak paham Kak Wahyu tentang hal ini. RPJMD itu adalah saya jelaskan tadi, ibaratnya suatu katakanlah mimpi kita ke depan. Tapi kalau pemerintah kabupaten ini kan kita hidup di negara hukum Eropa kontinental, semua harus tertulis. Jadi sebagai bentuk draft dokumen mimpi itu namanya RPJMD. RPJMD itu singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oke, siap. Ini sudah direalisasikan berarti, atau mungkin ini nanti masih ada tahap usulan, utamanya dari kebijakan-kebijakan atau perda nanti dari Dewan sendiri untuk dimasukkan RPJMD ini, Kak Wahyu? Jadi di RPJMD ini kan lagi dibahas. Kemarin dari teman-teman Pansus itu sudah membahas, sudah diberikan kepada pimpinan. Saya masih telaah satu persatu untuk saya menandatangani kesepakatan RPJMD itu. Kemarin saya masih memberi catatan untuk kepada Baprida untuk memperbaiki RPJMD-nya. Penulisannya banyak yang bagi saya itu salah. Jangan sampai ada temuan-temuan anggapan hanya kopas, jangan. Jadi meskipun penataan penulisan saja itu nomor segala itu ya harus diperbaiki. Prosedural lah semuanya harus saya kayak gitu. Oke, siap. Ini berarti belajar hal baru yang sebenarnya belum terrealisasi begitu ya Kak Wahyu ya? Belum. Oke. Siap. Kalau tadi bahas tentang RPJMD, Nisa ingin tahu Kak Wahyu, kalau seperti Kak Wahyu yang sudah dilakukan begitu ya di lapangan, kalau boleh tahu daerah mana aja yang sudah tersentuh Kak Wahyu kemarin, yang sudah didatangi oleh Kak Wahyu sendiri? Alhamdulillah yang saya datangi itu ya karena saya perwakilan dari Dapil ya, bukan untuk semua kabupaten ini. Ya saya memprioritaskan Dapil saya memang. Saya datang ke Desa Terasa pasca penanaman tembakau itu. Saya lakukan reses itu di sawah untuk mengetahui kesulitan petani itu di mana sih, penderitaannya itu di mana, apa yang mereka harapkan. Terus apa sih yang bisa peran saya ini, jabatan saya yang bisa saya hadirkan untuk mereka. Pasca panen kemarin saya datang juga ke Desa Tampung. Itu kalau yang sering-sering bermain pasca perawatan
tembakau itu ada di beberapa desa, termasuk ya saya sering main ke tetangga itu di desa saya. Kebetulan saya dari Pademawu, dari desa Dasok. Kalau lari pagi itu mampir ke sawah-sawahnya petani gitu. Ya ngomong-ngomong, ngopi-ngopi, makan gorengan bareng. Oke gitu ya. Oke siap. Jadi memang salah satu bentuk sosialisasi juga dari Kak Wahyu dan juga ikut merasakan bagaimana perjuangan seorang petani yang panas-panasan di sawah, terus kemudian yang masih menggunakan teknologi manusia begitu ya. Dan belum menggunakan teknologi yang canggih. Nah, ini butuh sentuhan nih dari pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri. Oke, Kak Wahyu, nanti seperti apa sih Pak Kak untuk tolak ukur keberhasilan dari Dewan sendiri melihat kesejahteraan petani tembakau untuk tahun 2025 ini? Ya, kita saya nggak mau nih kalau bernarasi atas berdasarkan asumsi atau tendensi. Oke, siap. Semua itu ingin saya bicarakan by data. Data menunjukkan bahwasanya ekonomi kita itu tumbuh 4%-an di portal DJBK itu, tapi angka kemiskinan kita itu tumbuhnya tidak sampai 1%. Sedangkan masyarakat Kabupaten Pamekasan itu 60%. Artinya apa? Artinya dari 60% itu yang tumbuh 1% itu ya dari petani tembakau. Itu tumbuhnya belum 1%. Artinya masih banyak masyarakat yang miskin. Meskipun perekonomian tumbuh 4%, tapi kan angka kemiskinan kita tidak tumbuh. Meski 1% nggak tumbuh, jadi 0, sekian lah tumbuhnya. Artinya apa? Siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Ya segelintir orang, ya mungkin pejabat dan pengusaha, sesederhananya itu saja. Oke, baik. Karena di tengah huru-hara sekarang Dewan yang katanya anggaplah istilahnya tidak mendapatkan powerful atau perhatian penuh dari masyarakat, sehingga kalau mengaca dengan tindakan-tindakan Pak Dewan sendiri, memang ini sebenarnya salah kaprah ya di masyarakat kita, karena memang masyarakat itu apalagi kemarin itu sempat dibahas anggaplah istilahnya kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada Dewan. Nah, ini sebenarnya masyarakat sungguh sangat salah kaprah begitu ya melihat tindakan yang sudah dilakukan. Bukan cari panggung tadi katanya ya Kak Dewannya. Oke, tapi kerja nyata dan benar-benar merasakan, ikut menghayati bagaimana dari masyarakat sendiri itu dalam mengais rezeki di lapangan begitu. Baik, kerabat Ralita Nisa akan kembali hadir, jangan kemana-mana. Dan untuk kerabat Ralita Nisa ucapkan selamat bergabung di kali ini di streaming TikTok kita maupun di streaming YouTube kita. Dan ini Kak Dewan banyak sekali sudah beberapa pertanyaan yang sudah muncul ini dari para pemirsa yang ada di rumah. Baik, kerabat Ralita jangan kemana-mana, Nisa akan kembali hadir. Tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuma sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Ralita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Hai kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya.
Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Aduh lah. Wak kan, rokok apa boleh ben kak? Tak lengocak engkau kak. Ambu cak rokok. Hidup rumah boleh lek. Mun pas kek laki tak rokok. Baik colok lek. Ambuin kak, selala seekor rokok durno. Rokok tak jelas aja kak. Cok lakar beden riah lek. Elah kak, rokok ria tak bagus dek kesehatan. Mon arokok melese resmi beuy kak. Salah leruah mareh eteliti okorena ben pole bisa apen tona gereh kak. Terus dek remes engkau ria lek. Yo, melese resmi beuy kak. Mangkat kak, mangkat. Toreh dek satejo tretan Madura, ampon cea rokok durno otabe rokok ilegal. Ngireng budaya aki rokok resmi otabe selegal. Stop rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Pamekasan bekerja sama dengan Radio Ralita FM Pamekasan. Halo Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan
31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Rekan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Rekan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam.
Masih dari kawasan Pamong Praja 3 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih Anda kerabat realita masih setia di program talk show, di program Kabar Wakil Rakyat, yang tema kita pada siang hari ini mengawal kesejahteraan petani tembakau bersama Wakil Ketua DPRD Pamekasan, ada Kak Muhammad Komarul Wahyudi. Gimana, masih semangat? Alhamdulillah sangat semangat. Harus semangat karena ini di segmen terakhir Kak. Ini juga dari penonton TikTok, penonton YouTube, ini dari Malaysia katanya juga hadir. Terima kasih. Dan banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan dari kerabat realita di siang hari ini yang tentunya butuh sekali dijawab ini Kak. Dan kerabat realita, terima kasih yang sudah bergabung ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari akun Agung Sulaiman. Kak, mungkin ada regulasi yang menguatkan petani biar tidak dikerjai oleh gudang atau pabrik. Mohon ditanggapi. Baik, kalau terkait regulasi ya, itu kalau kita DPRD sudah membuat perda yang menyentuh kepada petani. Perda itu diatur Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau Madura. 1. Kedua, saya tadi menceritakan bahwasanya kita itu sampai offset, kita itu datang ke Jawa Timur, kita minta diatur terkait sektor tembakau, tata niaga tembakau itu, sehingga Jawa Timur juga menerbitkan Perda nomor 8 tahun 2024. Itu semua di sana mengatur tentang regulasi sektor tembakau. Kalau dulu tembakau itu diambil seenaknya sampel oleh pabrikan-pabrikan, itu sekarang pengambilan sampel itu di Perda Jatim itu harus dibayar. Jadi contoh yang diambil dari tembakau yang dibawa ke gudang itu kan diambil contoh sampel itu dinilai lah. Kalau misal out nggak cocok, itu sampel harus dikembalikan. Dan kalau misal diterima, dulu itu sampel itu nggak dihitung, nggak ditimbang, itu harus dihitung sampelnya. Sekarang itu diatur di dalam perda provinsi. Itu sih. Tapi lebih rigidnya, mungkin ini saya share kepada masyarakat yang menyaksikan hari ini, coba dibaca di Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2024 tentang pengembangan dan perlindungan pertembakauan. 1. Kemudian kalau kita Kabupaten Pamekasan itu Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau Madura. Itu sih regulasi yang sudah kita usahakan untuk petani. Oke, jadi memang untuk akun Agung Sulaiman memang ada beberapa regulasi yang sudah diusahakan ya untuk kesejahteraan petani tembakau sendiri. Baik, dari selanjutnya pertanyaan dari Arif Darmawan nih Kak Dewan. Mungkin ada perda Kak Dewan yang bisa lebih memihak ke petani biar tidak dirugikan. Mungkin agak sedikit sama ya dengan yang tadi, tapi mungkin bisa ditanggapi sedikit mungkin untuk Arif ini. Silakan Ya, Kak Dewan. sama sih, pertanyaan yang sama, yaitu tetap bahwasanya perda yang kita buat itu Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau. Tapi kalau yang lebih ngena lagi nih ke petani, ini kan di dalam perda ini yang saya pelajari, tapi semoga saya salah. Tapi, karena kalau saya benar, ya memang sangat memprihatinkan lah untuk kepada petani tembakau. Saya gimana ya? Ya masih kurang memang untuk sampai kepada petani secara langsung. Oke, jadi memang regulasinya itu masih berkutat di gudang gitu ya? Ya ada memang untuk kesejahteraan petani. Misal di pasal berapa ya, ada itu diatur terkait perlindungan kesejahteraan petani, sehingga petani itu sekarang bisa menerima bantuan. Petani tembakau itu kita berikan bantuan. Tapi saya yakin harapan masyarakat itu mereka bukan mau dikasih nasi. Jadi kalau nasi itu misal barang habis pakai, jadi dikasih uang ya cuman habis
untuk dikonsumsi lah, tapi mereka menginginkan sesuatu yang berkelanjutan. Itu keyakinan saya, dan itu belum direalisasikan oleh pemerintah kabupaten, dan saya akan mengusahakan untuk semua itu terrealisasikan, yaitu dimulai dari masuknya di dalam RPJMD. Oke, siap. Terima kasih Kak Dewan sudah mengusahakan begitu ya beberapa regulasi yang sebenarnya semoga salah tadi belum sampai gitu ya ke pihak bawah begitu. Oke, baik, ini dari akun Madura Info Official. Tahun ini tidak ada RIM pemantau Pak Dewan. Bagaimana sih caranya agar pengawasan oleh pemerintah itu optimal dan bisa mendorong kesejahteraan petani tembakau itu sendiri? Kalau kita lembaga legislatif ini bisa nih, saya di dalam rangka bernarasi pada kesempatan kali ini bukan berdasarkan tendensi, enggak. Saya tidak pernah tendensius kepada pemerintah kabupaten. Kita semua sama. Kita sayang, kita cinta kepada Kabupaten Pamekasan kita tercinta ini. Tapi bentuk rasa sayang cinta kita ini kan ya kita harus menjaga, kalau ini salah kita katakan salah untuk diperbaiki. Kalau ini kurang tepat ya kita gimana ini caranya untuk tepat. Semua itu terekam baik secara tertulis, baik data. Kalau kita sebagai lembaga legislatif sudah membuatkan Perda nomor 2 tahun 2022 itu diatur pemantauan itu. Tapi kembali lagi, lembaga yang mengeksekusi terkait program itu bukan kami, DPRD. Yang mengeksekusi program itu ranahnya teman-teman eksekutif. Jadi mungkin itu nanti lebih teknisnya untuk menjawab itu mungkin dari teman-teman eksekutif, bisa disperindak nanti yang menjawab seperti apa. Oke, harusnya Pak Bupati ini berkenan langsung. iya, seharusnya diundang semua ya pihak yang memang bersangkutan tentang hal ini. Harus jadi transparansi kepada publik. Oke, siap. Terima kasih untuk usaha yang sudah dilakukan oleh Kak Dewan sendiri dan teman-teman di sana. Baik, ini dari Steph Wong juga sudah mewakili ya, hampir sama dengan pertanyaan dari Madura Info Official. Ini dari Edi Santoso. Kak Dewan, mungkin ada penyuluhan nih untuk petani agar mereka juga mengerti dan paham. Mungkin maksudnya mengerti dan paham dalam hal cara penanaman atau hal lain yang memang mereka butuhkan, Kak. Silakan. Program terkait penyuluhan kepada petani langsung, kembali lagi, semoga saya salah. Karena kalau saya benar ya memang sangat menyedihkan, sebegitu menyedihkannya. 60% masyarakat Kabupaten Pamekasan itu adalah petani. Tapi bahkan program penyuluhan kepada petani langsung saya tidak pernah tahu. Hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada. Adapun program penyuluhan itu kepada kelompok tani. Dan ini fakta. Meskipun tidak 100%, kelompok tani itu biasanya orang-orang yang terakomodir oleh pemerintah desa terpilih. Oke. Itu kan realitanya. Diakui atau tidak ya? Diakui atau tidak, kita harus berani speak up itu. Oke, betul. Lantas mereka yang tidak yang pilihannya berbeda, rasanya sulit untuk diasingkan begitu ya? Terasingkan secara otomatis. Oke, baik. Semoga salah ya Kak Dewan ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari akun kucing kesayangan nih namanya nih. Pak Dewan, saya lihat aktif nih mendampingi bahkan turun langsung. Apa yang dilakukan Pak Dewan di tengah-tengah masyarakat? Ya, selain saya tadi sebelum pertanyaan itu ada, saya sudah menyampaikan tugas DPRD itu 3. Ya, membuat peraturan sudah kami buatkan Perda, sudah kami juga mengajukan ke pemerintah provinsi, sudah pemerintah provinsi membantu kita membuat peraturan pemerintah provinsi juga, Perda provinsi. Sudah terkait budgeting, kami program yang diajukan dinas sudah kami ACC. Kemudian fungsi pengawasan, ya saya sudah awasi betul turun ke bawah sebagaimana yang diprogramkan oleh dinas. Dan hari ini ketika pemerintahan baru, RPJMD baru, saya ketika turun ke bawah itu untuk mendapatkan informasi langsung, Mbak. Apa sih
kesulitan petani, apa sih yang dibutuhkan petani. Sehingga dari informasi itu saya ingin masukkan kepada RPJMD sebagai bukti nyata konkret secara tertulis janjinya bupati ini. Ini harus dimuat di dalam janji bupati kesejahteraan petani ini. Jika hari ini posisi kita Kabupaten Pamekasan petaninya kurang sejahtera, ini mau disejahterakan. Gimana cara sejahteranya? Kalau kita berbicara petani, ya kita datang ke petani nanya apa yang dibutuhkan petani. Yang dibutuhkan petani itu salah satunya teknologi. Jika Jepang saja bisa, sektor pertanian ini menjadi komoditas unggulan di Jepang. Karena teknologi mereka memadai. Hari ini saya melihat petani tembakau, dia dengan cara konvensional dia mencangkul sendiri, dia tanam satu persatu itu tembakau, dia siram setiap hari tembakaunya. Lah, ini harus dimasukkan yang diinginkan petani, yaitu teknologi. Jadi saya akan meminta untuk dimasukkan di dalam RPJMD modernisasi sektor pertanian. Jadi di lahan-lahan milik petani itu diprogramkan untuk ada teknologi. Misal nih ada penyaluran air, jadi tidak usah harus membawa air untuk disiram satu-satu, tinggal diatur lah jam berapa kita mau nyiram tembakau kita, debit airnya seperti apa. Kan banyak itu teknologi hanya dipantau dari HP, pencet pakai HP, disiram tanggal sekian, disiram jam sekian, kembali lagi nanti disiram jam sekian. Tapi sebelum itu juga butuh teknologi, yaitu teknologi apa yang harus dimasukkan di dalam RPJMD itu, yaitu pendampingan melibatkan BMKG. Jadi biar tahu nih kapan waktu yang pas untuk nanam tembakau, biar petani nggak merugi lagi. Kembali lagi, ini harus masyarakat tahu bersama. Tapi saya tidak dalam rangka mangkir atau menghindari dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Yaitu hanya tugas DPRD itu 3 tugas itu yang mengeksekusi program nanti, yaitu teman-teman eksekutif. Oke, baik. Dan kalau memang terjadi kecurangan, itu ranahnya yudikatif. Oke, siap-siap. Jadi memang kalau tadi yang disampaikan oleh Kak Dewan sendiri, memang kalau bisa nanti tidak lagi menggunakan tenaga manusia, begitu ya Kak Dewan. Lebih ke modernisasi nantinya teknologinya yang digunakan. Baik, terima kasih. Ini di TikTok juga banyak sekali sudah pertanyaan yang muncul Kak Dewan ya. Tapi mungkin belum bisa Nisa baca satu persatu. Tapi Nisa akan baca 1-2 mungkin ya. Oke, Kak Dewan, selanjutnya ini pertanyaan, bukan pertanyaan sih, lebih ke aspirasi ya dari Insan Adim nih. Kak Dewan, banyak sekali petani menangis Kak karena harga kadang dirubah. Semoga Kak Dewan bisa mengentaskan masalah ini. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas dan memang sudah diupayakan dan diusahakan. Dan ini Kak Dewan dari Duta Dangdut Nusantara nih. Adakah temuan Kak Dewan tentang permainan pembelian tembakau yang merugikan petani? Pasti. Sejauh ini Kak Dewan, ini sudah menjadi rahasia umum. Cuma siapa yang berani speak up? Oke. Semoga salah ya. Enggak, ini bukan kesalahan, ini adalah fakta dan bisa cek ke lapangan. Kalau kita turun kepada petani, ya ngomong-ngomong dengan petani, dengan bandul-bandul kecil, ini sudah fenomena yang mengakar membudaya, bahwasanya kecurangan itu terjadi dari bawah. Mari kita kalau mau menelaah semua untuk membuka semua itu, misal nih ketika masa panen, ketika petani itu melakukan panen dan dia merajang sendiri, ada ini pernah terjadi di dalam katakanlah balannya itu yang digulung pakai tikar itu. Oke. Sebelum masuk ke sana, itu biasanya ada yang melakukan spray, dikasih tambahan cairan gula, disemprot ke tembakau itu. Nah, untuk mendapatkan tembakau apa ya kalau bahasanya, teksturnya
biar ageta katanya, aromanya biar manis gitu, ditambahin gula. Tapi itu berapa sih kerugiannya berapa? Hanya berapa persen sih petani yang nakal. Tapi yang bagi saya bandul itu tidak 100% iya, tapi kebanyakan permainan di bawah itu dia membeli tembakau lebih mahal daripada pembukaan harga di gudang-gudang. Apakah mereka beli tembakau mau rugi? Enggak. Mereka pasti cari untung. Siap. Terus di mana untungnya? Jadi pemotongan berat timbangannya yang dimainkan. Tapi kan semua ini tidak ada yang mau speak up, si Fulan, si Budin yang melakukan permainan penimbangan kecurangan itu. Nggak ada yang berani speak up. Sesudah bahkan ketika masuk kepada gudang itu kan selama ini ya, ini yang terjadi ya, diambil sampel berapa sih, berapa kilo sampel yang diambil, itu kan pengurangan timbangan. Oke, siap. Alasannya gudang itu karena ketika saya mau ngirim ke atas itu juga diambil sampel, itu alasannya. Oke. Tapi kan sekarang regulasi sudah dibuat, harusnya semua tunduk kepada aturan. Tapi praktik ini saya yakin penuh, ini keyakinan saya, tapi kembali lagi, semoga salah. Saya salah. Okay. Tapi ini adalah keyakinan saya, gudang-gudang tetap menjalankan praktik kayak gini. Tapi memang sudahkah ada gudang yang jujur tidak melakukan pemotongan itu? Ada. Iya. Gitu. Tapi lebih banyak melakukan pemotongan. Oke, siap. Ini bisa dilihat Kak Dewan, banyak sekali pertanyaan yang bermunculan, tapi sayangnya kita hanya dikasih 1 jam. Tapi ini Kak Dewan, banyak sekali keluhan, banyak sekali pertanyaan. Ini ya Kak Dewan, mungkin yang menarik ini Kak Dewan. Ini izin nitip boleh lah, sekali-kali DPR turun ke Desa Rageng, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Oke, siap. Ini bisa jadi catatan kecil ya. Dari Pak Dewan. Kalau pribadi jangan guys, jangan ditanya ya di sini ya. Oke, ini dari Yudi tadi dari Desa Rageng, Kecamatan Waru. Ini minta disamperin Kak Dewan. Oke, baik. Terima kasih untuk kerabat Rolita yang cukup antusias sekali di pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah memberikan banyak sekali pertanyaan, komentar, terus kemudian aspirasi dan juga saran juga untuk Kak Dewan untuk lebih optimal untuk kedepannya. Ini juga ada curhatan Kak Dewan, karena per 1 bal berat 50 maka potongannya 5 kilo, maka petani banyak yang berat. Ini bukan cuma turun juga Kak Dewan untuk Ponjanan Barat. Ini Ponjanan Barat juga bisa jadi list nanti Kak Dewan untuk didatangin ya. Oke, untuk kerabat Rolita terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf ya untuk kerabat Rolita yang sedari tadi belum bisa Nisa bacakan satu persatu, dan mungkin untuk penjelasan Kak Dewan sedari tadi cukup mewakili ya dari semua pertanyaan, aspirasi, keluh kesah dari pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas supportnya. Dan terakhir Kak Dewan mungkin ada pesan nih, atau mungkin semangat nih, ajakan gitu ya untuk para petani tembakau yang mungkin saat ini sudah mulai full senyum kembali, yang katanya kemarin ada tembakaunya yang sempat diguyur hujan. Kak Dewan, silakan berikan sepatah dua patah kata. Oke. Gini, saya ingin tadi disampaikan bahwasanya ada yang pemotongan jika beratnya 5 kilo kan dipotong. Oke. 5 kilo berarti dalam 10 kilo masih terjadi kan? Itu adalah komen, masih terjadi pemotongan. Bukan rahasia ini lagi ya. Iya, sudah menjadi rahasia umum kan? Oke, siap. Berarti saya enggak salah. Semoga tidak salah. Jadi gini,
Harus dilaporkan hal-hal itu. Oke. Mungkin kata-katanya gini, jika saya mengutip kalau ketika kemarin saya masih kuliah itu saya baca-baca itu ada kata-kata kayak gini. Jika kau menghamba kepada ketakutan, kau akan memperpanjang barisan perbudakan. Oke. Jadi ya nggak usah dilaporkan saja. Kalau memang nggak berani speak up terang-terangan menunjukkan langsung takut diintimidasi, takut apalah, coba datang ke DPRD, kami jaga kerahasiaannya. Adapun misal di desa mana tadi, di Rageng. Saya ini kebetulan ya pimpinan DPRD. Saya dikirim dari perwakilan Dapil 5 di Rageng, mungkin ada yang terdekat DPRD yang dekat dari Dapil 3 kalau Rageng itu bisa untuk menyampaikan itu kepada speak up kepada DPRD, atau juga bisa nih melibatkan teman-teman jurnalis. Dan tapi saya tidak menutup pintu selama kantor masih buka, kantor DPRD masih buka, insya Allah ruangan saya tidak pernah terkunci untuk menerima aspirasi masyarakat, dan insya Allah akan saya tindak lanjuti. Terima kasih informasinya, karena kalau tidak ada informasi kayak gitu, nanti kan saya dikira tendensi atau fitnah atau lain-lain kayak gitu. Tapi ini bersumber dari bawah kan. Tapi kalau tidak ada yang speak up kayak gini, kita akan mewariskan sistem feodal ini ke generasi masa depan. Jadi ayo kita bongkar-bongkaran semua. Bongkar-bongkaran aja ya. Jadi meskipun hari ini tidak selesai, setidaknya anak cucu ke depan tidak terwariskan oleh sistem yang tetap kayak gini. Oke, baik. Ini juga semoga didengar ya oleh Pemkab Pamekasan sendiri. Karena memang kalau tadi berbicara tentang regulasi, terus kemudian dari perda-perda ini masih belum menyentuh ke bawah, masih di taraf gudangnya saja yang diatur begitu. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi juga tentunya dari Kak Dewan sendiri dan juga para petinggi-petinggi yang memang ikut andil dalam memberikan hak untuk para petani tembakau. Terima kasih Kak Dewan sudah bersedia hadir di studio Realita FM. Semoga gak kapok kesini lagi, gak kapok dengan banyaknya sekali komentar-komentar di siang hari ini. Tapi Realita enggak ini kan, nanti malah Realita yang kapok undang saya. Aman. Selagi kita di posisi yang benar, aman-aman saja Kak Dewan. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu sudah sedia hadir di studio Realita FM, memberikan sedikit ilmu juga, sedikit istilahnya harapan baru juga untuk para petani tembakau yang mungkin kemarin masih resah, galau begitu ya istilahnya dengan rate harga dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa menjadi awal dan tentunya harapan baru untuk para petani tembakau untuk lebih sejahtera untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Nisa pamit undur diri, terima kasih. Program Kabar Wakil Rakyat akan menemani Anda di minggu-minggu selanjutnya. Nisa pamit undur diri, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.